Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya akan muncul di akhir zaman satu kaum yang dangkal akalnya, muda belia dan muda usianya. Mereka mengucapkan sebaik-baik perkataan manusia. Mereka membaca Al-Quran dengan lisan mereka, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam bak seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Barang siapa mendapati mereka, maka perangilah mereka, sebab bagi yang memerangi mereka telah tersedia pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah tentang perang Nahrawan antara Ali bin Abi Thalib dan juga kaum Khawarij. Perang Nahrawan bermula dari peristiwa yang terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari peristiwa perang Siffin ini kemudian melahirkan kesepakatan untuk melakukan tahkim atau melakukan perundingan, di mana masing-masing pihak Ali ataupun Muawiyah mereka mengirimkan satu orang hakim atau satu orang juru runding guna membuat kesepakatan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun pasca peperangan Siffin terjadi saat Ali sekembalinya ke Kufah atas kebijakan yang beliau setujui untuk melakukan tahkim, ada sekelompok orang dari golongan Ali yang kemudian mengingkari hal tersebut dan memilih untuk memisahkan diri. Mereka tinggal di wilayah yang bernama Harurat yang masih berdekatan dengan Kufah. Jumlah mereka ada yang mengatakan 8.000 orang, ada juga yang mengatakan 12.000 orang. Mereka inilah yang akan menjadi cikal bakal munculnya kaum Khawarij, kaum pembangkang terhadap Ali yang merasa dirinya paling benar dan telah berpihak pada kebaikan. Sebenarnya kaum Khawarij ini adalah kaum yang sangat mendukung Ali. Bahkan dikatakan mereka adalah para penghafal Al-Quran, orang-orang saleh yang berada di atas jalan kebaikan dan kebenaran. Namun, karena pengaruh setan dan nafsu mereka yang menggiring mereka untuk berlaku kejahatan, akhirnya mereka dibuat tipu daya sehingga perbuatan maksiat yang dilakukannya seolah nampak indah dalam pandangan mata mereka. Di antara sebab mengapa kaum Khawarij kemudian membangkang dan mengingkari Ali adalah karena 3 perkara atau 3 hal berikut. Yang pertama adalah Ali telah mengangkat manusia sebagai hakim dalam peristiwa perundingan atau peristiwa tahkim. Padahal dalam pandangan kaum Khawarij bahwa tidak ada hukum selain milik Allah semata. Yang kedua adalah Ali telah menghapus nama keamirannya pada saat perjanjian perdamaian dengan Muawiyah. Padahal hal tersebut tidak demikian, karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lalu telah mencontohkan hal tersebut, di mana saat Rasulullah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan kaum Quraisy, Rasulullah tidak mencantumkan nama kerasulannya, tapi ia mencantumkan nama Muhammad bin Abdullah. Hal tersebut bukan berarti Rasulullah telah mencopot kerasulannya. Dan yang ketiga adalah karena peristiwa perang Jamal, di mana pada peristiwa tersebut kaum Khawarij berpandangan bahwa Ali telah belok dari kebenaran. Ali telah menghalalkan darah yang seharusnya haram untuk dibunuh. Dan pada peristiwa Jamal tersebut ada salah satu istri baginda Rasulullah yang bernama Aisyah. Selain itu juga pasca peperangan Jamal terjadi, Ali tidak membagi-bagikan harta rampasan dan juga tawanan dari peperangan tersebut, yang seharusnya dalam pandangan kaum Khawarij Ali harusnya membagi-bagikan hal tersebut. Mendengar pengingkaran dan cercaan yang ditunjukkan kepadanya, Ali pun menemui kaum Khawarij untuk mencoba memberi penjelasan tentang yang sebenarnya terjadi. Dari pertemuan itu, sebagian kaum Khawarij kembali kepada kebenaran. Mereka sadar dan bertaubat dan kembali ke Kufah mengikuti Ali. Selain Ali melakukan perbincangan langsung dengan kaum Khawarij untuk menjelaskan perkara-perkara yang ditundukkan oleh mereka, Ali juga mengutus salah seorang utusan bernama Abdullah bin Ibnu Abbas. Ia kemudian datang menghampiri kaum Khawarij. Awalnya ia ditolak dan tidak diterima oleh kaum Khawarij, tapi akhirnya mereka kemudian bisa menerima Abdullah bin Ibnu Abbas. Mereka berbincang kurang lebih selama 3 hari. Mereka melakukan perbincangan tentang Kitabullah.
Dari pertemuan tersebut, sekitar 4.000 orang dari kaum Khawarij kemudian bertobat dan kembali ke Kufah, yaitu kembali kepada pasukannya Ali. Adapun dari pengikut Khawarij yang masih tersisa, Ali mengirimkan utusannya dan menyampaikan pesan juga perjanjian untuk mereka, di mana mereka tidak boleh menumpahkan darah yang haram dibunuh, tidak boleh menyabotase jalan, dan tidak boleh menzolimi ahli zimmah. Jika mereka melanggarnya, maka Ali tak segan untuk membalasnya dengan yang setimpal. Namun, hal itu kemudian oleh kaum Khawarij diingkarinya. Ketika Ali mengirimkan Abu Musa untuk menghadiri peristiwa Takim dan melakukan peristiwa perundingan, kaum Khawarij kemudian berkumpul di salah satu rumah, yaitu rumahnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi. Di sana mereka kemudian menyulutkan api semangat, tetap berpegang teguh pada pandangan mereka bahwa mereka telah berpihak pada kebenaran. Mereka tetap mengingkari Ali, mereka tetap membangkang Ali. Bahkan mereka ingin menumpas kezoliman, mereka ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dalih, yaitu berjihad di jalan Allah di atas kebenaran. Padahal merekalah orang-orang yang celaka. Dalam pandangan mereka, semua orang telah berbuat kerusakan dan tidak ada yang bisa memperbaikinya selain daripada harus ditumpas semuanya. Kaum Khawarij mengangkat Abdullah bin Wahab Ar-Rasidi sebagai pemimpinnya. Mereka pun pergi dan mengasingkan diri ke Al-Madain untuk menggalang pasukan dan kekuatan untuk berperang. Sebagian dari mereka adalah para penduduk Basrah. Seluruh kaum Khawarij saat itu berkumpul di Nahrawan. Mereka memiliki pasukan yang cukup kuat, di mana banyak orang-orang pemberani di dalamnya. Saat Ali dan para pasukan hendak pergi menuju Syam untuk berperang, kemudian terdengar sebuah kabar dari kaum Khawarij yang melakukan kekacauan dan mengingkari perjanjian yang sudah disepakati untuk tidak menumpahkan darah. Di antara korban yang telah dibunuh oleh kaum Khawarij adalah Abdullah bin Khabab. Abdullah bin Khabab adalah salah seorang sahabat Nabi yang saleh. Dengan kejinya, kaum Khawarij kemudian menyembelihnya dan membunuhnya. Selain itu juga, kaum Khawarij kemudian mendatangi istri Abdullah bin Khabab yang tengah hamil besar. Kemudian mereka dengan kejinya pun, mereka membunuh istrinya tersebut, merobek dan membelah isi perut istri Abdullah bin Khabab dan mengambil janin yang ada dalam perut tersebut dan kemudian membunuhnya. Mendengar berita tersebut membuat para penduduk Kufah merasa tidak tenang dan khawatir Khawarij sewaktu-waktu akan bertindak melebihi itu kepada keluarga yang ditinggalkan di Kufah saat berperang menuju Syam. Oleh karena itu, kemudian Ali bin Abi Thalib pun bergegas dan mengirim utusannya bernama Al-Haris bin Murrah Al-Abdi untuk mengumpulkan informasi dan keterangan tentang yang dilakukan oleh Khawarij. Namun kenyataan berkata lain. Ketika utusan Ali Al-Haris bin Murrah Al-Abdi datang kepada kaum Khawarij tanpa basa-basi, kaum Khawarij kemudian membunuh utusan Ali tersebut. Ketika sampai berita tersebut, Ali pun kemudian bergerak mengerahkan pasukannya dan menunda keberangkatannya untuk pergi ke Syam. Perang Nahrawan ini terjadi sekitar pada tahun 38 Hijriah. Lagi-lagi, sebelum Ali melakukan perlawanan tersebut, Ali mengutus utusannya untuk menemui kaum Khawarij untuk menyerahkan para pembunuh rekan-rekannya untuk kemudian dikisas, dan mereka akan membebaskan kaum Khawarij dan mereka akan melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Tapi hal tersebut kemudian tidak diindahkan oleh kaum Khawarij. Mereka malah menentang dan bersiap untuk berperang. Ali dan para sahabat mencoba untuk menyadarkan dan menasihati mereka agar segera bertaubat. Namun, kaum Khawarij tetap bersikukuh dalam pendiriannya. Mereka pun mengatur barisan bersiap untuk pertempuran. Di antara para pemimpin pasukan yang ditunjuk di pihak Khawarij, yaitu ada Zaid bin Husain At-Ta'i As-Simbisi, ada juga Syurah bin Aufa, Hamzah bin Sinan, Hurkus bin Zuhair As-Sadi. Sedangkan di pihak Ali menunjuk Hujr bin Adi, Syabat bin Rib'i, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Qatadah Al-Ansori, dan Qais bin Sa'ad bin Ubadah untuk memimpin pasukan-pasukan. Di tengah-tengah pertempuran yang terjadi, Ali bin Abi Thalib kemudian menawarkan keamanan kembali bagi kaum Khawarij.
Mereka kemudian ditawarkan untuk bisa kembali dan mereka mendapat keamanan dari Ali dengan dikibarkannya bendera oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Dan sekitar 4.000 orang dari kaum Khawarij kemudian kembali dan hanya tersisa segelintir orang yang masih bersikukuh dan masih mengingkari Ali tersebut. Mereka terus menggaungkan tauhid yang mereka yakini, yaitu dengan mengucapkan la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, bahwa tiada ada hukum selain hukumnya Allah. Namun, pada akhirnya kaum Khawarij bisa dikalahkan, mengingat pasukan mereka sangatlah sedikit dibandingkan pasukannya Ali. Termasuk di dalamnya yang terbunuh adalah para pemimpin dari kaum Khawarij. Adapun di antara mereka, sekitar ada 400 orang yang mengalami luka-luka. Ali menyerahkan mereka kepada kabilah-kabilah untuk kemudian diobati. Ali pun tidak membagi-bagikan harta rampasan perang yang didapat dari kaum Khawarij. Ia justru mengembalikan kepada keluarga-keluarganya. Itulah kisah mengenai kaum Khawarij yang sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum Khawarij adalah kaum para penghafal Al-Quran, orang-orang yang solih, orang-orang yang rajin menjaga sholatnya. Namun sayangnya, bacaan Al-Quran mereka hanya sampai tenggorokan saja. Mereka adalah orang-orang yang rugi, yang tercela, karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Semoga dari kisah ini, kita bisa mendapatkan hikmah dan juga pembelajaran yang bisa diambil.